Salam ketemu dengan Ustaz Alpen. Kali ini saya akan membawakan materi sejarah kelas 11. Bagaimana kabar anak kami? Mudah-mudahan kalian masih sehat ya. Dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mari kita sama-sama berdoa tetap sehat dan kondisi COVID-19 ini segera selesai ya, supaya kita dapat berinteraksi di ruang kelas. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa konsep materi kita. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian kolonialisme atau perbedaan istilah kolonialisme dengan imperialisme. Yang kedua, baru kita membahas tentang apa sih yang melatar belakangi sehingga bangsa barat itu melakukan pelayaran ya, atau pelayaran samudera. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membahas nanti bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat itu hingga sampai mereka mendarat di pulau-pulau kita atau di Nusantara kita. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa sih dampak positif maupun dampak negatif daripada kedatangan bangsa barat atau pelayaran samudera tersebut. Nah, itu materi kita, konsepnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tutorial ini kami nantinya mampu memahami ya. Diikuti dengan fokus ya. Nah, kita masuk saja istilah kolonialisme dan imperialisme ya. Nah, kolonialisme ini artinya adalah usaha atau upaya suatu negara untuk melakukan pemukiman di luar negaranya sendiri ya. Nah, contohnya Belanda. Nah, Belanda itu kan ada di Eropa, namun mereka melakukan pemukiman sampai dengan ke dunia timur, yaitu Nusantara kita, kira-kira begitu. Sementara imperialisme itu adalah usaha suatu negara untuk membentuk sebuah pemerintahan di daerah jajahannya, ya. Nah, mereka sudah membentuk pemerintahan yang ada di pemerintahan di daerah asal, menjadi membentuk pemerintahan baru di negara jajahannya gitu ya. Nah, imperialisme ini anakku sekalian itu dibagi menjadi dua, ada imperialisme kuno dan juga ada imperialisme modern ya. Nah, apa perbedaan kedua imperialisme ini? Kalau imperialisme kuno tentu dia berlangsung sebelum revolusi industri. Nah, kemudian imperialisme modern itu berlangsung sesudah revolusi industri. Nah, imperialisme kuno ini dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Nah, itu sebabnya nanti negara pelopor penjelajah samudera itu adalah Spanyol dan Portugis, karena pertama sekali mereka menemukan yang namanya kompas. Nah, adapun tujuan daripada imperialisme kuno ini yaitu dikenal dengan istilah 3G ya, ada gold, gospel, dan glory. Nah, gold itu adalah mereka ingin mencari kekayaan gitu ya. Nah, dengan cara mengumpulkan rempah-rempah kemudian mereka jual, maka mereka mendapatkan untung yang sangat besar, kira-kira begitu. Yang kedua, gospel ini visi atau menyebarkan agama. Nah, yang disebarkan di sini adalah agama Nasrani. Itu sebabnya nanti agama Nasrani, agama Katolik itu masuk ke Indonesia bagian timur di Maluku itu setelah kedatangan Portugis nantinya. Kemudian glory adalah mencari kejayaan. Nah, bagaimana dengan tujuan daripada imperialisme modern? Nah, imperialisme modern ini tadi dipelopori oleh Inggris karena revolusi industri itu berawal dari negara Inggris itu sendiri. Nah, ini pun ada tiga tujuannya. Yang pertama adalah bahan mentah, mencari bahan mentah, mencari tenaga kerja, dan juga mencari tempat pemasaran. Nah, supaya lebih paham, misalnya begini, mereka mencari yang namanya rempah-rempah ya. Nah, kemudian ternyata ya rempah-rempah itu dikerjakan oleh masyarakat kita sendiri ya. Kemudian mereka bawa ke negara asalnya, kemudian diolah menjadi bahan jadi, kemudian dijual lagi ke negara kita, kira-kira begitu ya. Nah, saya rasa itu perbedaan antara imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, kita lanjut. Coba kalian diskusikan kira-kira apa yang negara mana atau negara barat yang pernah menjajah di Indonesia itu negara mana saja ya. Nah, yang pertama nanti anakku sekalian ada negara Portugis, itu pertama sekali mendarat tahun 1512 ya. Tahun 1511 kan mendarat di Kerajaan Malaka gitu ya, baru masuk tahun 1512 di Maluku. Kemudian masuk Spanyol ya. Nah, tahun 1521. Kemudian Belanda tahap 1. Kenapa bertahap? Karena Belanda ini nanti ada dua tahap ya. Belanda tahap 1 itu pertama sekali mendarat di Banten ya tahun 1596. Kemudian masuklah Inggris tahun 1811. Jadi jangan salah anak kami bahwa kita pernah dijajah Inggris itu kurang lebih 5 tahun ya. Nah, setelah Inggris nanti mengalah, kemudian
wilayah Indonesia itu diberikan lagi kepada Belanda, maka masuklah Belanda tahap kedua 1817 ya. Nah, Jepang kenapa nggak masuk? Nah, Jepang tidak kita masukkan di sini karena kita membahas tentang imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat ya. Nah, begitu. Kita lanjut. Apa sih yang melatar belakangi sehingga bangsa Barat itu datang ke dunia Timur? Nah, kita bahas pertama berdasarkan faktor politik. Nah, faktor politik yang dimaksud seperti ini. Jadi kota Konstantinopel ini pernah dikuasai oleh Turki tahun 1453. Nah, ini menyebabkan Turki tidak memperbolehkan orang-orang Eropa datang membeli rempah-rempah dari daerah tersebut. Nah, inilah nanti yang menyebabkan sehingga bangsa Eropa itu kekurangan rempah-rempah ya. Jadi terjadi kelangkaan rempah-rempah di negara Eropa sehingga harga rempah-rempah itu sangat mahal dan itu sangat dicari. Nah, di sini inilah sebenarnya yang mengawali bangsa Eropa itu bagaimana cara mendapatkannya, kemana saya cari. Nah, muncullah yang namanya istilah penjelajahan samudera gitu ya. Oke, itu secara politik. Kemudian faktor yang kedua yaitu secara ekonomi. Tentu mereka adalah ingin mencari rempah-rempah karena rempah-rempah ini bisa dijadikan sebagai bumbu masak, obat-obatan ya. Nah, jadi sangat mahal pada saat itu di Eropa ya. Kemudian faktor kebudayaan. Nah, ini setelah adanya Renaissance ini artinya setelah adanya perubahan besar-besaran di Eropa bahwa manusia itu diberikan kebebasan berpikir, berkreasi, maka mereka disitulah nantinya muncul yang namanya ilmu pengetahuan. Industri pun berkembang pesat. Nah, dengan perkembangan industri yang sangat pesat, tentu mereka kekurangan bahan-bahan baku ya. Nah, kira-kira begitu secara kebudayaan. Misalnya ya, contoh ini ada teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi selain mencari rempah-rempah, ada juga ternyata yang ingin membuktikan apakah benar teori ini, kira-kira gitu. Ya, nah kemudian adanya penemuan kompas. Nah, jadi penemuan kompas ini sangat mendasar untuk dilakukannya pelayaran samudera, kira-kira gitu. Kemudian ada ilmu perbintangan dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor idealisme. Faktor idealisme itu tadi yang Sir Alpen jelaskan, ada tiga itu ya, gold, gospel, glory ya, ingin mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Nah, bagaimana proses penjelajahan samudera sampai ke Indonesia? Jadi yang pertama sekali itu datang adalah Portugis, di mana itu dipimpin oleh Vasco da Gama, cuman dia nanti tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Alfonso Albuquerque, dia berhasil mendarat di Malaka ya, nah ya. Nah, itu dia. Kemudian prosesnya seperti ini ya. Perlu saya jelaskan sedikit sebenarnya. Sebelum mereka berangkat, Portugis dan Spanyol itu sebenarnya sudah tercipta yang namanya perjanjian Tordesillas di Eropa pada saat itu ya. Nah, mereka membagi jalur. Namun demikian, mereka malah ketemu di Maluku, kira-kira begitu ya nak ya. Nah, kemudian nanti terjadi ketegangan antara Portugis dan Spanyol di Maluku, maka terciptalah nanti yang namanya perjanjian Saragossa di Maluku ya, yang mana Portugis tetap di Maluku dan Spanyol itu kembali ke Filipina gitu ya. Oke, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol tadi ya, datang itu tahun 1921 ya, udah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian bangsa Inggris ya. Nah, bangsa Inggris ini pertama sekali datang tahun 1811 ya, dipimpin kalau ke Indonesia itu nanti adalah Thomas Raffles ya. Nah, dia pernah menerapkan land rent di Indonesia. Nah, kemudian karena Inggris dengan Belanda itu bisa dikatakan saudara kalau di Eropa ya. Nah, tetapi mereka saling berebut daerah jajahan di Indonesia. Nah, itu sebabnya nanti diciptakanlah yang namanya Convention of London ya, yang mana Inggris menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda, kira-kira begitu. Kemudian ini dia jalurnya, bisa kalian perhatikan nanti. Kita lanjut, bangsa Belanda tahap kedua nanti, disitulah dia menerapkan yang namanya VOC ya, kongsi dagang. Nah, saya rasa itu dia. Kemudian apa sih akibat daripada penjelajahan samudera ini, kan kira-kira begitu ya. Nah, jadi ada juga dampak positifnya dan tentu ada juga dampak negatifnya. Nah, yang pertama nanti itu yang saya jelaskan tadi, bahwa terjadi perjanjian antara Spanyol dengan Portugis dan juga yang namanya perjanjian Tordesillas ya.
Nah, kemudian yang kedua, lahirnya tanah jajahan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengalirnya logam mulia ke negara penjajah seperti emas, perak. Selanjutnya dikenal tanaman perdagangan. Nah, jadi kita juga sebenarnya dapat positifnya, kita jadi mengenal yang namanya tanaman-tanaman yang laku di Eropa pada saat itu, misalnya ya kopi, kina, tembakau ya. Nah, kemudian berkembangnya lah ilmu pengetahuan dibilang astronomi ya. Nah, artinya ilmu mereka itu mengalir juga ke Nusantara kita. Terjadi perpindahan bangsa ke benua lain. Agama Nasrani berkembang pesat. Nah, itu salah satu ya. Oke, saya rasa cukup jelas, mudah-mudahan anak kami bisa memahaminya ya. Demikian materi kita, sampai